Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi hormati. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Tetap semangat apa Bu? Semangat Kan, Pak. kan baru Alhamdulillah. 2 hari kita ini melaksanakan sekolah penggerak. Alhamdulillah Pak, tetap semangat. Semangat Bu ya. Semangat. Mari Bu ya kita sebelum untuk memulai materi pada hari ini kita mengambil keberkahannya. Untuk itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan materi tentang platform belajar Learning Management System atau LMS. Mungkin ini kedengarannya baru di telinga kita. Biasanya kita kan kalau belajar yang lain itu, yang mudah-mudah itu kan biasanya seperti kalau kedengaran kita pakai Google Classroom atau Google saja kan. Nah, hari ini saya akan membagikan materi tentang LMS. Sebelum membagi materi ini, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu yang ada di sini pada pelaksanaan kegiatan belajar online yang dilakukan Bapak Ibu di sekolah, apa saja aplikasi yang Bapak Ibu gunakan? Mungkin dari Bapak Ibu bisa membantu untuk menjawabnya. Ya, saya Pak. Boleh Bu Amel, silakan Bu Amel. Ya. Kalau aplikasi yang saya gunakan di sini pada pembelajaran online yaitu WA Pak. Jadi kami membuat WA group ini untuk supaya saya dapat informasi dari peserta didik, bagaimana kebutuhan peserta didik agar saya dapat memberikan layanan kepada peserta didik tersebut. Mungkin itu saja, Bapak. Ya, Bu. Memang sekarang ini WA itu sangat mendukung proses belajar. Nah, untuk itu makanya saya akan memperkenalkan platform belajar yang terbaru yang berasalkan dari Kemendikbud. Platform ini memang untuk belajar online Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, saya ingin masuk langsung ke dalam materi LMS. Baik, Bapak Ibu, untuk agenda sesi yang kedua ini kita akan belajar LMS itu lingkungan belajarnya, aktivitas asinkronusnya, aktivitas sinkronusnya. Selanjutnya kegiatan pelatihan online itu tidak dapat dipisahkan dari Learning Management System atau LMS. LMS ini merupakan suatu aplikasi lunak untuk pembelajaran online. Dokumentasi, administrasi, pelacakan, dan pelaporan, pengolahan kelas, dan program pembelajaran elektro atau e-learning program, serta manajemen konten dari pelatihan. Jadi Bapak Ibu, pengguna LMS ini atau sistem manajemen pembelajaran memusatkan pada penyampaian konten materi pelajaran pada lingkungan belajar online. Selanjutnya, pelatihan jarak jauh berbasis web biasanya disampaikan melalui
jaringan internet atau yang memiliki jangkauan luas yang telah menjadi bagian dari dalam lingkungan pengajaran dan pembelajaran online. Selanjutnya, model dan prinsip pembelajaran. Dalam LMS ini, model yang diterapkan adalah model pembelajaran flipped classroom. Sinkronusnya biasanya seperti kita belajar di kelas. Ada ice breaking-nya, ada kesepakatan kelas, ada refleksinya. Mengenai materi ada diskusi pemahaman, presentasi tugas kelompok, tanya jawab materi, alur belajar harian, diskusi capaian pembelajaran hari ini. Selanjutnya untuk asinkronus itu terdiri ada materi kunci, ada kuis, ada pertanyaan, tugas kelompok, refleksi harian. Sedangkan prinsip pembelajarannya, prinsip umumnya andragogi. Andragogi itu terdiri dari 3 bagian, pembelajaran mandiri, aktif mencari bahan belajar lain di luar platform untuk menunjang proses pemahaman, selanjutnya kolaborasi dan berbagi pengalaman antar peserta, tiganya refleksi. Selanjutnya memperhatikan keragaman karakter peserta. Kemudian partisipasi aktif, dan yang tak kalah penting itu adalah menerapkan konsep merdeka belajar. Prinsip khususnya memperhatikan fokus peserta pada 9 hari atau 9 pertemuan. Kelas kecil maksimal itu 20 orang per kelas. Selanjutnya pemanfaatan teknologi. Jadi pembelajaran flipped classroom itu adalah pembelajaran membalikan aktivitas pelajaran. Biasanya kalau kita itu kan membaca materi, menonton video, pembelajaran sebelum mereka melaksanakan pertemuan di kelas, baik tatap muka atau web meeting. Pada aktivitas ini mereka memulai bertukar pengetahuan, menyelesaikan masalah dengan peserta lain secara kolaboratif pada kegiatan asinkronis. Kemudian pada kegiatan sinkronus, peserta akan diberikan pengalaman pemahaman terkait substansi materi atau konfirmasi pembelajaran dan refleksi dari pembelajaran difasilitasi oleh fasilitator pada kegiatan sinkronus melalui web meeting. Selanjutnya, simulasi aktivitas asinkronus. Jadi pada asinkronus itu peserta membaca materi, menonton video pembelajaran, mereka datang untuk elaborasi pemahaman dengan fasilitas di kelas virtual dan mereka berdiskusi, bertukar pengetahuan, menyelesaikan masalah dengan peserta lain. Aktivitas menjawab pertanyaan reaktif, kemudian aktivitas mempelajari materi dan berdiskusi materi dengan peserta lain, aktivitas kolaborasi di kelompok dengan peserta lain, aktivitas mengerjakan tugas mandiri dan mengunggah tugas, aktivitas refleksi di blog, aktivitas menjawab pertanyaan pada kuis. Dan terakhir, yang sinkronus itu, jadi kegiatan sinkronus itu merupakan aktivitas mengelaborasi pemahaman dengan fasilitator, dengan memberikan penguatan pemahaman terkait substansi materi, konfirmasi pembelajaran, refleksi dari pembelajaran yang didapat pada aktivitas mandiri di asinkronus. Aktivitas sinkronus dilakukan di kelas virtual melalui web meeting. Aplikasi web meeting itu digunakan oleh Gmeet, Google Meet.
Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Pada kesempatan ini saya persilakan untuk Bapak Ibu diskusi. Setelah itu silakan mengajukan pertanyaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, Bu. Silakan diskusi atau siap-siap mengajukan pertanyaan. Kalau saya mau bertanya, diizinkan Pak? Boleh Bu Depi, silakan Bu Depi. Pak, tadi kan mungkin kalau pada pemaparan materi khusus di LSM ini kan sangat luas ya Pak ya. Jadi step by step tadi sudah Bapak jelaskan, mulai dari hari pertama, hari kedua, bagaimana cara penguploadan dan menggunakan media apa saja. Nah, jadi saya masih bingung dalam hal menyimpulkan. Jadi LSM itu sebenarnya apa Pak? Jadi kalau bisa singkat gitu kan. Jadi kalau ditanya nanti, Bu Devi sudah belajar tentang LSM belum? Oh sudah. LSM itu yang seperti apa? Atau apa sih LSM itu? Seperti itu Pak. Mohon Pak pencerahannya. Maaf Bu Devi, bukan Ya. LSM Bu, LMS. LMS, ya maaf, Ya, LMS. Oke, Nah baik. inilah sering juga kebalik-balik Bu ya. LMS, LMS atau apa tadi? SLM. Ya. LSM. Nah, itu Pak. Jadi secara singkat LMS itu apa gitu Pak? Ya, Bu. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Depi. LMS itu adalah Learning Management System. Kalau kita artikan learning itu kan belajar kan, manajemen itu cara mengaturnya dengan sistem. Jadi aplikasi ini LMS ini sejenis aplikasi Bu yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gunanya itu untuk pembelajaran online, buat dokumentasi, administrasi, pelacakan, pelaporan, pengolahan kelas, dan program elektro serta manajemen konten dari pelatihan. Jadi LMS itu memusatkan pada penyampaian materi pembelajaran. Jadi ketika kita menggunakan LMS ini pastinya kita berhubungan dengan internet atau dengan online, Bu. Mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya jelaskan tentang LMS. Siap Pak, siap. Sudah paham. Artinya belajar secara online yang sudah disiapkan oleh Kementerian Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata ya Pak ya. Ya, sudah lengkap di situ semua ya Pak ya, baik dari kuis, materi, pertanyaan, terus juga ada apa? Ketua kelas gitu ya Pak ya, betul Pak ya? Iya Bu, iya Bu, iya Bu Depi. Nah, siap Pak, sudah paham Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya kalau ada Ibu Bapak yang ingin bertanya, silakan. Saya Pak mau bertanya. Boleh Bu Eka ya? Iya Pak. Oh, silakan. Yang ingin saya tanyakan, ya Pak? Ya Bu. Iya. Yang ingin saya tanyakan, model dan prinsip pembelajaran dalam LMS itu seperti apa? Kalau model pembelajarannya Bu itu menggunakan model flip classroom. Jadi flip classroom itu Bu membalikan aktivitas pelajaran. Kalau biasanya kita kan mengawal itu dengan membaca materi, menonton video pembelajaran kan dalam pertemuan kelas baik tatap muka atau web meeting. Nah, pada aktivitas ini diubah bertukar pengetahuan, menyelesaikan masalah, serta secara kolaborasi. Kegiatannya diberikan pemahaman terkait substansi materi, konfirmasi belajar, dan refleksi dalam pembelajaran. Jadi dibalik Bu, biasanya kita kan langsung pembelajaran itu langsung tatap muka, langsung membaca materi. Ini diputar Bu. Kita disuruh
mencari dulu pemahaman tentang materi terus dan lain-lain, Bu. Mungkin Bu itu yang bisa saya Iya jelaskan, Bu. Pak, iya Pak, cukup, sangat jelas sekali. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, Bu? Silakan, Bu. Mungkin cukup Bu, ya, kalau Bu. dari Ya? saya, Mungkin sudah cukup, ya? Pak. Iya. Ya. Nah, Bu, sebelum saya mengakhiri pemaparan materi, saya ingin mengadakan kuis. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya bisa benar atau bisa salah. Jadi kuisnya tentang pemahaman tentang LMS itu. Kuisnya penggunaan LMS itu atau sistem manajemen pembelajaran memusatkan pada penyampaian konten materi pada lingkungan belajar. Benar atau salah itu, Bu? Apa, Bu? Benar atau Pak. Benar. benar Pak. Tepat sekali, Bu. Terima kasih Bapak Ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan tentang LMS. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di sistem pembelajaran kita. Mungkin itu saja sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi ini. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.